Scene pun kembali ke alur mundur, di mana pada scene ini memperlihatkan Joanna remaja yang sedang berdoa dengan menggunakan bahasa Belanda. Tetapi begitu menyadari kehadiran ayahnya, dia pun langsung berbahasa Inggris. Melihat hal itu, ayahnya pun berjalan menuju kamar ibunya yang diketahui bernama Anna. Di sana dia pun memarahi istrinya dengan mengatakan bahwa dia tak becus mendidik anaknya. Padahal diketahui itu hanya masalah sepele. Terlihat Joanna pun menatap ayahnya dengan penuh kebencian. Scene pun berganti kepada esok paginya, di mana terlihat Joanna dan orang tuanya sedang pergi ke gereja. Dan seperti biasa, ayahnya pun berceramah, di mana kali ini dia menceritakan tentang orang-orang yang mendapat rahmat dan bagaimana tanda-tandanya. Dia pun secara bergantian bertanya pengalaman para jamaah. Pertama dia menanyakan pengalaman seorang wanita, kemudian pengalaman seorang pria. Terlihat Joanna dan ibunya pun mendengarkan dengan seksama. Dan akhirnya ayahnya pun menanyakan pengalaman hal serupa kepada Anna. Anna pun disuruh maju ke depan. Anna pun mengatakan kalau dia tidak mendapatkan pengalaman apa-apa, yang artinya dia tidak mendapat rahmat Tuhan. Mendengar hal itu, pendeta pun merasa malu. Sesampainya di rumah, Joanna melihat ayah dan ibunya pergi ke suatu ruangan, dan dia pun menyusulnya. Dan di sana dia melihat ayahnya memukuli ibunya karena masalah tadi pagi di gereja. Pada esok paginya, Joanna melihat kedatangan dua orang asing ke rumah mereka, di mana kondisi mereka sedang terluka parah. Mereka pun turun. Pria bertopi koboi yang ternyata bernama Samuel ingin meminta minum karena dia sangat kehausan. Walaupun sedikit khawatir, Joanna pun menyanggupinya. Setelah selesai, Joanna pun menanyakan dari mana asalnya mereka. Tetapi si Samuel menjawab ceritanya sangat panjang. Ketika hendak pergi, seketika dia pun pingsan. Joanna pun menyeretnya ke kandang dan merawat lukanya. Scene pun berpindah kepada Joanna yang sedang mencuci. Ia terlihat panik dengan noda merah di celananya. Ketika terlihat ibunya, dia pun menyembunyikannya. Ibunya pun datang dan mengatakan kalau itu normal. Dari kejauhan terlihat pendeta menyuruh Anna untuk memandikannya, karena menurutnya Joanna sangat kotor. Scene berikutnya terlihat Joanna mengeluarkan hewan ternak mereka. Ayahnya memerintahkan untuk membunuhnya. Itu sebagai pembuktian kalau Joanna sudah menjadi wanita dewasa. Joanna pun terlihat ketakutan, tapi karena itu perintah ayahnya harus dilakukan. Sementara itu Samuel yang melihat dari kejauhan merasakan sifat aneh pendeta tersebut. Singkat cerita, terlihat si pendeta menunjukkan ketertarikannya kepada Joanna. Istrinya yang menyadari sifat cabul suaminya pun terlihat risau. Kemudian tanpa malu si pendeta pun menyuruh Joanna menggosok punggungnya ketika sedang mandi. Di sana dia mengatakan kalau Joanna sudah pantas berperan sebagai wanita dewasa, karena Anna istrinya sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Anna yang melihat kejadian itu pun mengatakan kalau Joanna masih anak-anak. Sifat bejat pendeta pun berlanjut ketika tanpa sengaja istrinya melihatnya mengintip Joanna yang sedang berganti pakaian. Tak tahan lagi dengan sifat cabul suaminya, dia pun mengingatkan dan mengatakan kalau Joanna adalah putrinya sendiri dan dia harus ingat dosa. Dia seorang pendeta. Merasa tidak menerima dengan perkataan dan kelancangan istrinya, pendeta pun menghantamnya. Sementara itu, Joanna hanya bisa menyaksikan kekejaman ayahnya. Scene berikutnya terlihat si pendeta baru saja pulang bersama Anna. Terlihat wajah Anna sudah digembok. Hal ini dilakukan untuk membungkam mulut istrinya yang telah keterlaluan kepadanya. Joanna yang melihat ibunya merasa prihatin. Dia pun mengatakan kepada ibunya, kenapa ibunya mau diperlakukan seperti itu? Dia pun mengatakan akan lebih baik mati jika harus seperti itu. Kemudian tak berselang lama, Anna pun beranjak dari kursinya.
Sementara itu, terlihat si pendeta sedang berceramah dengan semangat yang bergelora. Dan tiba-tiba, mereka pun dikejutkan dengan Ana yang sudah bunuh diri. Pendeta pun murka dan mengatakan kalau Ana akan masuk neraka. Dia pantas dihukum. Sementara Joanna hanya bisa menangis. Setibanya di rumah, pendeta itu pun mencambuk dirinya sendiri karena kegagalannya dalam mendidik istrinya. Itu merupakan salah satu cara penembus dosa. Setelah itu dia pun mengatakan kepada Joanna kalau dia sudah diampuni Tuhan. Kemudian mereka pun pergi ke gereja. Si pendeta pun mulai melakukan pengakuan dosa. Dan tiba-tiba dia mengatakan kalau dia pun akan menikahi Joanna sebagai pengganti istrinya. Joanna yang mendengar hal itu pun kaget. Dia mengira mereka hanya minta ampunan saja. Dia pun ingin pergi, tapi dicegah si pendeta. Saat melakukan sumpah pernikahan, tiba-tiba seseorang pun masuk, yang ternyata itu adalah Samuel. Samuel pun menyadari kebejatan si pendeta tersebut, dan dia pun menodongkan senjata. Tetapi dengan mudah pendeta melumpuhkannya, kemudian menembaknya hingga tewas. Kemudian Joanna pun diseret kembali ke rumah. Di sana dia dicambuk dan diperkosa oleh pendeta. Ketika esok paginya, Joanna pun terlihat keluar dari kamar, dan dia pun berlari sekencang-kencangnya dan pergi sejauh-jauhnya. Scene pun kembali ke alur sekarang, di mana terlihat Joanna dan anak-anaknya sedang dalam perjalanan menuju rumah mertuanya. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba kereta mereka tersandung sesuatu yang menyebabkan senapan Matthew pun terjatuh dan kereta mereka terhenti. Matthew pun turun dan akan mengambil senapannya. Ketika sedang menghampiri senapannya, tiba-tiba seseorang menembaknya hingga dia pun terjatuh. Ternyata itu adalah ulah si pendeta. Matthew pun tewas saat itu juga. Dengan perasaan sedih, Liz pun melanjutkan perjalanannya. Setibanya di rumah mertuanya, dia pun langsung menceritakan semuanya yang membuat mertuanya berduka. Kemudian dia pun mengambil senjata. Dia akan melawan pendeta. Setelah itu dia pun menunggu di luar dengan senjata di tangannya. Dan tak berselang lama muncullah si pendeta. Dia pun langsung melepaskan tembakan, tapi sayang tidak mengenai sasaran. Terlihat si pendeta itu pun mendekatinya dan mengajaknya untuk kembali, dan dia mengatakan kalau dia mencintai Liz. Kemudian si pendeta itu pun mengatakan kalau jangan membiarkan Sam sendirian. Seketika itu Liz pun berlari ke kamar Sam. Di sana dia menemukan Sam yang sedang tertidur. Tetapi ketika dia menoleh, dia telah menemukan mertuanya mati. Dengan seketika, Liz pun membawa Sam kabur. Ketika akan kabur dari jendela belakang, pendeta itu pun menangkap mereka. Mereka pun diikat, sementara Sam disiksa. Sementara itu terlihat Liz pun berusaha melepaskan ikatannya dengan memutar kedua lengannya. Setelah terlepas, dia pun langsung melemparkan lampu dinding ke badan pendeta, yang membuat pendeta terbakar. Kemudian Liz menembaknya. Seketika itu pendeta pun tumbang. Pada akhir scene memperlihatkan Liz dan Sam sudah tinggal di tempat yang baru dan mereka hidup bahagia. Hingga pada suatu hari polisi datang mencarinya. Polisi itu mengatakan kalau dia sedang mencari Elizabeth yang menjadi buronan selama ini karena telah membunuh Frank. Scene pun kembali ke alur mundur, di mana terlihat Elizabeth membunuh Frank sebelum masuk ke kamar Joanna pada malam itu. Liz pun tak bisa berkata apa-apa. Dia pun diborgol dan dibawa. Ketika sedang di atas rakit, dia pun memutuskan untuk melompat ke danau, dan polisi itu pun melepaskan tembakannya. Dan film pun diakhiri dengan Sam dewasa yang sudah bahagia